Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat. Mengawali jumpa kita di malam hari ini, saya ingin mengajak supaya kita semua berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Rasulullah SAW seringkali memulai ta'lim beliau bahkan dalam setiap kesempatan Jumat untuk mengajak kita meningkatkan takwa dengan menyitir firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan serius, dengan sebenarnya, dan jaga diri kita sampai kita wafat menuju Allah dalam keadaan muslim. Jangan sampai wafat dalam keadaan bukan sebagai muslim. Saudara-saudariku, takwa sangat penting untuk melahirkan kebahagiaan. Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Takwa sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan. Allah berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa sangat penting untuk menghilangkan segala persoalan dalam kehidupan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Bahkan mendatangkan rezeki dari sisi yang tidak kita duga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena itu khusus bagi para penghafal Quran, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan menghafal firman Allah, maka takwa menjadi wasilah terbaik untuk bisa mewujudkan semua itu. Allah khusus berfirman dalam Al-Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 35, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan berusahalah dengan meningkatkan takwa itu menjadikannya sebagai wasilah untuk mencapai atau mendapatkan apa yang selama ini tengah engkau harapkan. Jadi di antara hal yang bisa kita kerjakan dalam upaya kita bisa mempercepat hafalan Quran, maka mulai kerjakan amalan-amalan takwa. Tingkatkan sholat, tingkatkan juga sedekah, tingkatkan doa, supaya dengan itu semua bisa mempermudah kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Baik, di pertemuan yang ketiga ini atau part ketiga, kita akan melengkapi bahasan kita di pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kedua, yaitu bagaimana menghafal Al-Quran dengan pola karantina khusus 30 hari dengan harapan mendapatkan 30 juz. Dan kita insya Allah akan manfaatkan waktu Ramadan yang sebentar lagi akan kita lalui untuk mewujudkan apa yang sekarang kita pelajari dan kita harapkan di malam hari ini. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah yang sesi kedua kemarin sudah sama-sama kita praktekkan? Ya, sekarang kita sudah masuk hari Ahad, malam Senin, artinya sudah kita punya waktu 2 hari ya, dari sejak hitungan Sabtu dan Ahad tadi yang telah kita lalui. Kalau kita terapkan di metode yang kemarin, sebelum kita masuk kepada tahap hafalan atau tahfidz, ya, kita sudah sepakat bahwa kita akan mengawali dengan bacaan terlebih dahulu. Ini tahap yang pertama, bacaan atau fase qiraah atau dalam bahasa wahyu fase iqra, ya. Dan kita sudah berlatih dalam sesi yang kemarin kita kaji bahwa kita akan biasakan jadikan 2 pekan sebelum Ramadan dengan setiap harinya kita mencoba mengkhatamkan atau berusaha membaca dengan maksimal 5 juz yang dibagi dalam waktu sholat. Setiap waktu sholat 1 juz dibagi 2 menjadi setengah juz. Artinya kalau Sabtu kemarin kita sudah mulai, sudah dapat 5 juz, hari ini Ahad dapat 5 juz, berarti sudah 10 juz. Insya Allah, jaga terus konsistensinya, jaga terus fokus niatnya, kesungguhan kitanya, dan hadirkan rasa ya bahwa Al-Quran adalah surat-surat yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita, yang membimbing kehidupan kita supaya bahagia di dunia dan juga mendapatkan kemenangan terbaik saat di akhirat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di kesempatan ini kita akan lanjutkan pada sesi hafalan untuk metode 30 juz dalam 30 hari. Ya, di pertemuan kemarin sudah kita coba uraikan
dalam waktu 30 hari dengan metode yang santai. Ya, kita telah ukur kalau satu hari itu satu lembar, ya, maka 30 hari menjadi 30 lembar dan kita dapatkan 3 juz. Bagi Anda yang baru bergabung di sesi ini, saya sangat menyarankan Anda bisa mereview part yang pertama, bagian 1, kemudian bagian 2. Di situ kami ajarkan bagaimana cara mendapatkan hafalan Al-Quran 30 hari khusus di bulan Ramadan. Ya, jika yang kondisinya tidak memungkinkan fokus maksimal, ya, dalam 30 hari 24 jamnya dikhususkan untuk menghafal Al-Quran, maka setidaknya dia bisa memilih metode yang santai, 1 hari 1 lembar, sehingga 30 hari mendapatkan 30 lembar atau 3 juz. Nanti lebihnya Anda bisa susulkan di hari-hari berikutnya. Hanya perbedaannya, jika Anda telah terbiasa mendapatkan 3 juz ini, yang saya maksudkan terbiasa menghafalnya sehingga memiliki chemistry dengan Al-Quran, sinyalnya sudah semakin kuat, maka juz-juz berikutnya akan lebih mudah dibandingkan dengan orang yang baru mengawali pertama kali. Jadi akan datang lebih cepat. Ya, kalau normalnya menjadi 10 bulan misalnya, ya, 10 bulan untuk 30 juz, maka tinggal 7 bulan lagi, ya, untuk 27 juznya yang bisa Anda kerjakan. Itu bisa tiba-tiba maju, bisa 5 bulan, bisa 3 bulan, bisa 2 bulan, atau tergantung bagaimana kesungguhan kita dalam mewujudkannya. Nah, sekarang kita akan masuk pada tahapan yang 30 juz, 30 hari dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, saya di pertemuan lalu sudah menyampaikan kepada teman-teman bahwa di sesi berikutnya kalau kita berjumpa kembali, mohon siapkan mushaf, ya. Ingat, mushaf standar. Kalaupun ada yang at-taisir, silahkan dihadirkan bersama Anda. Yang belum dapat juga jangan khawatir, saya sudah menyampaikan ke percetakan, insya Allah sedang disiapkan versi yang terbaru yang lebih memudahkan dan menggabungkan antara santai dengan fokus, ya, insya Allah. Baik, tapi saya harapkan malam ini sudah ada bersama Anda, yang khususnya banyak mirsa teman-teman yang di rumah, mushaf standar. Ya, Rasm Uthmani. Ingat, kalau saya sebutkan standar untuk menghafal, setidaknya dalam satu halaman itu, masih ingat, jumlahnya 15 baris. Ya deh, 15 baris. Kecuali surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah di halaman pertama, yaitu 5 ayat pertama yang terdiri dari 6 baris, ya, dari Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun. Baik, ini dan saya penting mengingatkan juga bagi kawan-kawan, saya mendapatkan banyak notifikasi dan diingatkan oleh teman-teman di admin bahwa teman-teman yang mencari buku ini telah mendapatkan informasi bahwa stoknya sudah habis. Kemarin saya mintakan staf saya langsung lihat dan dicek kembali. Alhamdulillah sekarang sudah restock, ya, ready stock, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengakses dan bisa memanfaatkan ini. Nah, sementara kemarin yang sudah habis, hasilnya alhamdulillah kita sudah konversikan ke dalam bentuk hal-hal yang bisa kita supportkan untuk masyarakat. Hari ini sudah kita berikan sembako, sudah kita juga bagikan, nanti insya Allah menyusul ada APD. Dan ingat teman-teman yang saya sempat sampaikan di nakes, ya, mohon izin saya lompat sebentar, ya, ke yang teman-teman nakes, perawat, dokter, dan yang lain. Silahkan kalau Anda kiranya memerlukan sinergi, Anda tuliskan, ya, permohonan dengan jelas, alamatnya kepada Quantum Akhir Institute. Nanti staf kami akan melihat, mulai besok kami kirimkan sesuai stok yang ada di kami. Ya, jadi teman-teman yang kemarin membeli buku yang stoknya telah habis, selesai, nanti insya Allah Anda menghafal, Anda dapat buku, dan Anda telah bersedekah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang hebat yang sekarang sedang berjuang atau masyarakat yang membutuhkan kehadiran kita semua. Dan saya meniatkan ini sebagai sedekah untuk memudahkan hafalan Anda semua, insya Allah. Ya, baik, mari kita mulai. Sebelum masuk ke sesi menghafal 30 juz 30 hari, saya ingin perkenalkan dulu lebih dalam tentang mushaf kita yang standar, kemudian dengan formulasi hafalan yang melahirkan waktu nanti bagi kita untuk menghafal
sesuai dengan target yang telah kita tanamkan di awal. Baik, fokus bersama saya. Tahan. Tarik nafas dulu 3 detik. Saya hitung. 1, 2, 3. Baik, selesai. Teman-teman sekalian, kalau kita membuka mushaf standar dengan formulasi yang telah tadi saya sebutkan, setiap satu halaman ada 15 baris, maka kita akan temukan bahwa satu juz itu terdiri dari 10 lembar. Baik ya, saya ulang. Bismillah. Satu juz, ini kita akan menghafal 30 juz. Satu juz ini ya terdiri dari 10 lembar. Nah, tahan sebentar. Kita telah sepakat dengan merujuk pada mushaf standar, satu halaman itu 15 baris. Di pertemuan yang lalu, kita telah pelajari bahwa satu lembar itu terdiri dari 2 halaman. Masih ingat ya? 2 halaman. Baik, jadi kalau saya dengan pelan-pelan supaya kita semua memahami. Saya paham, Anda paham, kita semua paham. Jika saya sebutkan halaman, maka yang dimaksud ini saja. Ya, atau ini saja. Tapi jika yang saya maksudkan lembar, maka yang dimaksud 2 muka, 2 wajah, kanan, kiri. Ya, baik, kanan, kiri. Jadi seperti ini. Ini satu lembar. Ya, satu lembar. Kalau satu halaman, ini saja atau ini saja. Baik, jadi kalau satu juz berarti ada 10 lembar. Anda hitung 1, kan? Kemudian 2, seperti ini, 3, dan seterusnya sampai 10. Nah, kalau saya katakan satu lembar berarti ini. Ya. Jadi ada berapa halaman? 2 halaman, tepat sekali. Ya, satu lembar sama dengan 2 halaman. Baik, masih ingat yang saya katakan satu halaman? Ya. Ada berapa baris? Iya, 15 baris, tepat sekali. 15 baris. Baik, fokus. Jadi kalau saya ingin mendapatkan satu lembar 2 halaman, ya berarti kita jadikan satu lembar ya sama dengan 2 halaman sama dengan kalikan berapa baris? 2 kali 15, 30 baris. 30 baris. Nah, ini dulu. Ini saya kotaki ya. Saya kotaki, dan yang sudah memiliki buku ini saya sudah tuliskan di sini ya, di halaman ke-50 di sini paling atas sebelah kiri ya. Nah, ini saya turunkan untuk memperjelas. Baik, ini dulu yang ingin saya pahamkan kepada kita semua, bahwa satu lembar itu sama dengan 2 halaman sama dengan 30 baris. Jadi satu lembar sama dengan 30 baris. Jelas sampai sini? Baik ya, ini turunannya. Nah, ini akan saya biarkan. Saya mohon izin untuk menghapus bagian atasnya. Baik. Bismillah. Saya hapus dulu. Nah, sekarang kita tarik nafas dulu. Baik, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Lihat lagi. Ya, saya akan pelan-pelan sampai kita betul-betul paham dengan baik. Ini formulasinya, satu lembar itu ada 2 halaman, ada 30 baris. Setiap halamannya 15 baris. Sudah paham ini? Sudah mengerti? Sekarang mari kita masuk kepada detail teknis hafalannya. Bismillah. Kita punya waktu menghafal 30 hari insya Allah selama Ramadan. Tahun ini saya sudah sampaikan di pertemuan yang lalu. Silahkan review ya apa yang saya sampaikan pertemuan lalu, bahwa dengan izin Allah Ramadan tahun ini 1441 Hijrah, insya Allah seluruh wilayah Indonesia akan sama. Tidak ada yang berbeda. Itu beruntungnya kita insya Allah.
yaitu sama ditunaikan tanggal 1 Ramadan bertepatan dengan 24 April di hari Jumat. Ya, dan Idul Fitrinya akan bersamaan ditunaikan tanggal 1 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan hari Ahad 24 Mei 2020. Ya, dari segi perhitungan falak di tanggal 23 itu hari Kamis jam 9 pagi kurang lebih itu sudah ijtima, konjungsi, saya ulang kembali. Ya, pertemuan sejajar antara matahari, bulan dan bumi, ya, dan maghribnya sudah di atas 3 derajat. 3 derajat 53 detik. 53 menit. 3 derajat 53 menit 9 detik. Nah, kemudian karena sudah di atas 3, patokan pemerintah standar 2, maka esoknya kemungkinan besar ditetapkan awal Ramadan di hari Jumat. Ya, sedangkan Idul Fitri itu hilalnya di hari Sabtu malam Ahadnya sudah di atas 6 derajat. Karena itu patut diduga besoknya itu kemungkinan besar sama. Artinya Ramadan tahun ini kemungkinan besar jumlahnya 30 hari, 24 sampai 23 Mei. Kan? Kemudian 24 Mei-nya masuk Idul Fitri. Jika demikian, maka kembali ke sini, ala kulli hal, ya, kita memiliki waktu 30 hari untuk menghafalkan 30 juz. Yang paling ideal kita hadirkan karena 30 hari 30 juz, maka kita akan berusaha menghafalkan 1 juz setiap harinya. Ya, ini paling ideal. Dihitungan secara sederhananya, kita punya 30 hari mendapatkan 30 juz. Maka hitungan sederhananya, setiap 1 hari kita coba hafalkan 1 juz. Jelas? Baik. Sekarang fokus baik-baik. Tadi masih ingat 1 juz ada berapa lembar? 10 lembar. Baik kan? 1 juz 10 lembar. Saya naikkan ke atas. 1 juz itu juz sama dengan 10 lembar. Nah, jadi kita akan turunkan ke sini saja persamaannya. Dalam 1 hari, kita berusaha menghafalkan 10 lembar. Ya, 1 hari, hafalkan berapa? 10 lembar. 1 hari, kita punya 24 jam. Ya kan? Nah, 1 hari, ya, kita punya 24 jam. Masya Allah. Ya, Ramadan kita bisa gunakan untuk sholat, buka, sahur, tarawih. Ya, banyak nih 24 jam ini. Dari 24 jam ini kita ambil 10 jam saja. Ya, untuk menghafal. Kita ambil berapa? 10 jam saja. 10 jam. Ya. Maka kita masih punya waktu 14 jam untuk mengatur ritme waktu yang memudahkan diri kita untuk menghafal Al-Quran. Untuk jeda, untuk rehat, untuk makan, untuk tidur sejenak. 14 jam. Jadi lebih banyak waktu penyesuaiannya dibanding waktu hafalannya. Jadi kita ambil 10 jam saja untuk menghafal, 14 jamnya membantu untuk cara kita menghafal dan kekuatan kita menghafal menjadi fresh kembali. Baik, sekarang fokus dulu sejenak. Jadi kita akan menghafal dalam 1 hari 10 lembar dengan 10 jam waktunya. Jadi 24 jam yang Allah berikan pada kita semua. Konsekuensinya, karena kita punya 10 jam, ini, untuk menghafal 10 lembar, maka persamaan paling mudahnya, ya, kita jadikan seperti ini, turunkan ini, 10 lembar, sama dengan 10 jam. Ini. Ya. 10 lembar kita hafalkan dalam 10 jam. Artinya, untuk lebih mudahnya, setiap 1 lembar, kita hafalkan berapa? 1 jam. Dapat ya? Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. 10 jam untuk 10 lembar. 1 jam berarti 1 lembar. Baik. 1 jam itu berapa menit sih? 60 menit. Baik ya.
1 jam sama dengan 60 menit. Oke. Bismillah, kita hapus dulu ini. Mohon izin saya hapus ini ya, pelan-pelan. Bismillah, saya hapus dulu ini. Dan yang ini, karena saya tuliskan lagi di atas. Ya, seperti ini. Bismillah. Fokus teman-teman, 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, seperti ini. Saya buat persamaan lagi. 1 lembar sama dengan 60 menit. Nah. Masih ingat 1 lembar itu berapa halaman? Ini 2 halaman. Ya kan? 1 lembar sama dengan 2 halaman. Masih ingat 1 halaman berapa baris? 15 baris. Masih ingat 2 halaman itu berapa baris? 30 baris. Karena itu persamaannya kita samakan ke sini. 1 lembar, nih saya lengkapi nulisnya, sama dengan 60 menit. Ya kan? Sama dengan 30 baris. Baik. Ya. Nah, tarik napas dulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Setiap 1 lembar kita hafalkan dalam 1 jam. Yang kita hafalkan ada 30 baris. Baik. Untuk lebih mudah lagi, supaya memudahkan menghafalnya, gampang hafal, maka teman-teman sekalian, lihat sini. Setiap 1 barisnya langsung ke sini. 1 baris. Jika 30 baris dihafalkan dalam 60 menit, maka berapakah waktu yang dibutuhkan untuk menghafal 1 baris? Nah, tinggal bagi saja. 60 bagi 30, jatuhnya 2 menit. Nah, oke? Supaya tidak pusing, ya, karena kita belum baca Al-Quran, maka bacanya kita bisa baca dari kiri ke kanan. Ya, nanti kalau sudah baca Quran dari kanan ke kiri. Ya, maka kita pindahkan kiri ke kanan. Kita pindahkan ke sini supaya mudah. 1 baris, ya. Kita coba selesaikan dalam 2 menit. Nah, Masya Allah, gampang kalau sudah begini. Dah, selesai. Apalagi Anda dari sekarang sudah mulai banyak membaca. Makanya saya katakan dari awal, serius. Dan hilangkan semua ragu. Bismillah, saya bisa. Oke? Nah, jadi kalau Anda sekarang fokus pada apa yang saya sampaikan, sudah meniatkan dengan serius, siap fokus dan merasakan Allah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad untuk kita amalkan. Lalu Anda betul-betul menyiapkan waktunya dari sekarang seperti yang saya sampaikan kemarin. Apalagi kurang apalagi Allah sekarang berikan kenikmatan pada kita. Ya, aktivitas banyak di rumah, mushaf insya Allah ada, aplikasi ada. Nah, jadi dari sekarang siapkan, bacanya, maksimalkan. Ya, saya sering katakan orang membaca itu setengah hafal. Ya, orang yang baca itu setengah hafal. Apalagi ketika dia membaca dengan matanya dan mendengar dengan pendengarannya, itu luar biasa. Di memori kita akan tersimpan. Tinggal nanti ketika mengingat, itu yang menjadikan nanti ya memori kita itu bisa kemudian disupport oleh keinginan kita yang kuat untuk memunculkan kembali apa yang pernah kita bacakan. Ya. Karena itu dalam 1 baris ini kita akan hafalkan dalam 2 menit. Ya. Nanti kita akan lihat 1 menitnya kita gunakan untuk baca kembali. Karena Anda sudah biasa baca dari sekarang, bahkan 2 kali. Sepekan ini tamat 30 juz, pekan depan 30 juz lagi. 2 kali Anda baca. Karena sudah baca 2 kali itu, Anda sudah mengenal. Karena sudah mengenal, maka akan lebih cepat bacanya. 1 menit itu kan 60 detik. Ya. Coba Anda ini saya teruskan aja ini. Alif lam mim sampai dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, itu sudah mau 2 baris. Jadi kalau saya sudah biasa baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tuh, berapa detik? Belum 5 detik. Jadi kalau saya gunakan 1 menit untuk baca saja, saya sudah bisa baca 5 kali, 6 kali, 7 kali, mungkin 10 kali. Ketika dibacakan 10 kali, itu ingatan sudah sampai sebagian di otak kita. Ya, 80% sudah tertanam. Selebihnya kita gunakan 1 menit sisanya untuk menghafalkan. Nah, kalau benar-benar kita fokus 1 menit, ya baca dulu.
Sisanya kita hafalkan, maka setiap satu baris kita bisa gunakan 2 menit untuk bisa menghafalkan itu. Jadi, saya ingin katakan begini. Saya ingin katakan formulasi hafalan kita untuk menempuh 30 juz dalam 30 hari, kita butuh menghafal 1 juz setiap hari. Ya. Kalau dikatakan begini, secara psikologi, 1 juz banyak nih. Aduh, sehari 1 juz banyak nih. Tapi kalau kita turunkan formulasi menjadi begini, tahu lembarnya, tahu jamnya, tahu menitnya, sampai ditemukan, enggak kok. Kalau Anda pengen 30 juz, gampang sekali. Hafalkan 1 baris 2 menit. Kalau Anda mau 1 baris 2 menit, hafal 30 juz. Nah, itu kok kitanya lebih optimal. Ya, kok kitanya lebih termotivasi. Oh, ternyata cuma 2 menit kok 1 baris kan nggak banyak 2 menit. Jelas ya? Nah, nanti insya Allah kalau sudah terbiasa, kenikmatannya terasakan. Bahkan nanti ada orang yang 1 baris 1 menit. Ada yang 30 detik 1 baris. Ada yang 10 detik langsung 1 baris. Karena itu di karantina yang telah kami adakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada teman-teman yang mendapatkan percepatan dengan izin Allah. Targetnya 30 hari, ternyata ada yang 18 hari, 24 hari, ada yang 15 hari. Masya Allah. Ya. Nah, karena tadi kenikmatannya sudah terasakan. Jadi kalau sudah terasa itu beda cara menghafalnya. Nah, ini yang coba kita lakukan. Ya. Saya mohon izin untuk mengingatkan, saya hapus dulu yang ini. Sekali lagi, teman-teman sekalian, bahwa sekali lagi, maaf kalau saya pindah-pindah untuk memudahkan menyampaikan serta mengondisikan apa yang saya ingin tuliskan. Sekali lagi, saya ingin tekankan, ini bukan metode santai. Ini bukan metode santuy. Ya, ini metode fokus. Karena itu, kalaupun kita ingin mengambil ini, maka memang kita sudah fokus berniat menghafal selama Ramadan. Jelas? Ya, jadi tidak mengerjakan fokus yang lain lagi. Memang Ramadan tahun ini niatnya pengen hafal Quran aja. Kalau sudah begitu, ini akan terbantu. Ya, karena itu saya katakan di pertemuan yang lalu, kalaupun di keluarga ada 5 orang, ya, 6 orang, dan punya tugas-tugas nanti untuk masak sahur, nyiapkan buka, ya kita jadikan perwakilan 1 orang. Ya, supaya jadi kebanggaan di Ramadan ada satu keluarga kita yang hafal Quran 30 juz. Yang lain ambil yang santai. Nanti setelah itu murojaah sama-sama dan bermohon kepada Allah supaya Allah sebelum wafat jadi ahli Quran semua. Masya Allah, wafatnya ahli Quran. Ya, dapat cahaya Quran, dalam kubur dapat cahaya Quran. Masya Allah, diwafatkan dengan Qurannya, kembali kepada Allah dengan Qurannya, dan dapat syafaat dengan izin Allah dari Qurannya. Ya, ini yang kita harapkan. Nah, karena itu ini mesti fokus, karena 10 jam itu nanti akan ada desain tersendiri untuk bisa memaksimalkan ini. Ya, silakan Anda pahami dulu. Saya berikan waktu pada Anda setidaknya selama 20 detik lah, ya, agak banyak sekarang. 20 detik. Silakan Anda cerna dulu sebentar. Setelah itu kita masuk ke fase selanjutnya. Saya hitung dari sekarang, 20 detik. Bismillah. Baik, selesai. Apa yang saya sudah sampaikan, Anda bisa review nanti setelah tayangan selesai. Biasanya Anda bisa putar kembali, lihat lagi, nanti bisa Anda tuliskan nih, karena itu ini dipaketkan dengan note ya. Note-nya nanti ada di sini, ada kalender juga, ada agenda, ada kontak-kontak. Jadi kalau Anda bisa kontak bisa ke sini, dan nanti apa yang kita tuliskan Anda bisa salin kembali sebagai target di sini. Baik. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan fokus bagaimana menjadikan hafalan setiap 1 baris 2 menit, 10 jam 1 hari itu bisa maksimal kita kerjakan, bagaimana mengatur waktunya. Ya, bagi yang sudah ada buku, saya tuliskan di halaman ke-51, ya, sebelah kanan yang ini. Tapi sebetulnya ini desain untuk karantina di luar Ramadan. Ya. Walau demikian, bisa digunakan saat Ramadan. Ya, karena sama ini, desain setiap harinya. Cuma bedanya nanti yang sesi makan bisa diganti dengan istirahat. Jadi istirahatnya tambah. Ya.
Yang tadinya makan siang diganti dengan istirahat karena siang sudah tidak ada makan lagi ya. Yang ada hanya Anda sholat berwudu dengan baik ya, wudu dengan baik, sholat istirahat. Kecuali kalau wudunya kumur-kumur pakai sirup maka batal ya. Ya, bismillah. Sekarang kita teruskan bagaimana mengatur 10 jam itu untuk bisa kita gunakan menghafal satu baris selama 2 menit. Izin saya hapus dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baik, saya sambil bertanya, mohon izin saya belakangi teman-teman sekalian. Ya. Saya mohon maaf. Satu hari berapa jam? Oke, 24 jam ya. Satu hari ada 24 jam. Nah, yang kita butuhkan untuk menghafal berapa jam? 10 jam. Ya, kita butuh waktu, saya turunkan sini saja, 10 jam untuk menghafal. Ya. 14 jam ya. Kita gunakan untuk mensupport, membantu supaya 10 jam ini bisa maksimal 14 jam. Nah, begitu cara memahaminya. Jadi 10 jam kita gunakan menghafal, 14 jamnya kita gunakan untuk membantu supaya 10 jam ini dengan izin Allah bisa maksimal dan efektif untuk menghafal. Oke? Baik. Kalau sudah paham, sekarang mari kita turunkan. Apakah 10 jam ini berurut? Subuh sampai 10 jam menghafal? Ya mustahil. Ya, kita mesti bagi. Ya, maka kalau kita keluarkan petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran, nanti yang teman-teman sekolah UAH mungkin waktunya lebih luas. Nanti saya turunkan dalil-dalilnya. Karena apa yang saya sampaikan ini bukan satu metode dari Adi Hidayat, bukan metode UAH. Ya, lebih kepada mengeluarkan petunjuk Al-Quran yang mengisyaratkan pada kita bagaimana Quran mesti dihafal dengan efektif. Ya. Nah, saat Anda akan memulai hafalan, maka cara menghafal yang terbaik itu mulanya jika tidak Anda lakukan sebelum subuh, maka Anda bisa mulai setelah subuh. Ya, karena semua yang baik-baik ini, ya, nafas pun, ya, aktivitas pun itu efektif subuh. Ya, was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh, ya, tanaffas saat alam sudah mulai memberikan udara-udara yang bagus. Ya, fajar sudah mulai datang. Dari fajar datang, subuh datang, karbon dioksida lenyap, ganti jadi oksigen. Di semua keluar. Ya, ayam mulai berkokok, segala beraktivitas. Maka memori kita pun akan lebih kuat. Karena masih cerah, pikiran masih belum banyak. Ya, secara psikologis mudah untuk fokus menghafal atau menghadirkan ingatan pada satu hal tertentu. Nah, kita ambil standar jam saja, karena ini pasti akan penyesuaian. Ya, setiap waktu sholat itu. Inilah keindahan dalam Islam. Jadi ada penyesuaian waktu-waktu sehingga kita tidak jenuh menunaikan ibadah di satu tempat atau keadaan saja. Kalau di kita Indonesia tropis, karena itu waktu-waktunya tidak banyak terasakan. Kalau nggak musim hujan panas. Tapi kalau Anda misal ada di Timur Tengah atau di Eropa atau bahkan di Amerika, musimnya kan secara umum ada 4 ya, secara umum. Jadi di antara 4 itu ada musim dingin, musim panas. Kalau kita gunakan penanggalan Hijriah, maka waktunya akan berputar indah. Jadi puasa itu akan berputar, kadang musim dingin, kadang musim panas, kadang musim semi, kadang musim gugur, dan seterusnya. Ya. Yuk kita mulai. Kita ambil standar waktu jam 5 misalnya, ya. 05 ya, 00. Bismillah. Karena kita tadi sepakat mengambil, ingat, setiap satu lembar, ya, setiap satu lembar, setiap 2 halaman 1 jam, maka kita bagi 10 jam kepada 10 waktu. Jam 5 sampai jam 6 dulu. 06.00. Ini hafalan tahap 1. Hafalan tahap 1. Ya. 1 jam. Mulai di sini. Praktekkan yang tadi. Ya, setiap 1 baris, 2 menit, 1 baris, 2 menit, 1 baris, 2 menit. Maka Anda dapat 60 menit. Ya, 1 juz dalam 10 jam, ya, 1 lembar dalam, ya, 1 jam. 1 juz dalam 10 jam, karena 1 juz 10 lembar, ada 10 jam, berarti 1 lembarnya 1 jam. Ini pertama. Setelah itu rehat dulu, jam 6.06
sampai jam 7.00. Rehat. Ya. Anda bisa salat syuruk dulu. Ya, kalau situasi aman, tenang, nyaman di masjid, syuruk. Kalau misalnya sedang di rumah, ya Anda bisa kejar duha yang pertama di awal waktu. Ya, karena isyraq itu sebetulnya awal duha. Ya, jadi Anda bisa kerjakan dulu salat 2 rakaat. Di dalam salat itu Anda boleh ya mengulang apa yang sudah Anda hafalkan misalnya sebagiannya dan sisanya digunakan untuk berdoa. Nah, di sini nanti Anda gunakan untuk salat dulu 2 rakaat, kemudian silahkan mandi. Ya, tenangkan dulu, nafas diatur lagi. Nah, sesi kedua mulai masuk jam 7.00 sampai jam 8. Ini sesi kedua. Saya langsung gunakan gini ya, 2. Jadi maksudnya hafal sesi 2. Ini sesi 1, 2. Setelah 1 jam ini, mohon maaf saya agak cepat. Kita rehat dulu 08.00 sampai 08.30. Ambil 30 menit saja, rehat. Ya, ingat ini Ramadan, nggak perlu banyak juga istirahat, banyak tidur gitu ya. Energi malah berkurang. 30 menit. Jeda dulu, nafas dulu ya supaya lisan kita tenang lagi. Ya, kadang berdiri dulu, nggak harus duduk lama, berdiri dulu. Jalan dulu, gitu kan? Nah, terus doa lagi sebentar, duduk lagi, fokus lagi. Ya, kalau mau sejenak, merem ya. Nah, itu sambil berdoa, ya Allah. Tapi dikasih alarm, awas. Jangan sampai merem bangun jam 4, misalnya kan. Nah, duhur kelewat. Itu repot. Ya, kasih alarm kalau bisa menjamkan mata 10 menit saja. Ya, kalau mimpinya udah mimpi menghafal, cepet tuh. Dalam mimpi pun masih menghafal. Mimpi ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Begitu bangun, innal ladzina kafaru. Padahal belum dihafal. Nah, itu luar biasa itu. Ya. Jarang biasanya ada yang begitu. Kemudian lanjutkan. Sesi 3, 08.30 sampai 09.30. 1 jam saja. Ya, 3. Rehat lagi setengah jam. 09.30 sampai dengan 10.00. Ya kan? Baik. Setelah itu kita hapus dulu ini. Itu kita lanjutkan jam 10.00 sampai dengan jam 11 ya. 00. Nah, ini kita rehat. Kemudian kita masuk pada sesi yang keempat. Ya, silakan diamati dulu. 10.00 sampai dengan jam 11.00. Kita rehat dulu. Baik, sudah. Oh, ini saya betul ya. 8.30 sampai dengan 9.30, betul ya. 8.30, 8.30 rehat murojaah. Ya, betul. Oke. Kita nanti sesuaikan. Teruskan lagi. Ya, nanti yang teman-teman di buku tolong sesuaikan ke sini ya, karena itu yang kita ambil sesi untuk yang 10 jam tepat semua, tapi di luar Ramadan, karena itu ada makan, ada apa, ada penyesuaian lagi. Sekarang kita kembalikan di sini. Lalu kita setelah ini jeda sebentar ya, sudah selesai menghafal, rehat lagi jam 11.30 11.00 ke 11.30. Kita ambil rehat. Sebentar. Sudah? Nah, sekarang kasus. Setiap tempat zuhurnya beda. Sekarang sudah mulai turun di jam 12. Ya, saat buku ini disusun, itu di luar Ramadan, itu masih di atas jam 12. Jam 12 lewat sekian, karena itu saya sajikan di sini jam 12 sampai jam 13 itu untuk tidur siang, ya. Jadi kita di sini bisa gunakan sisi yang baru untuk menghitung kemudian, ya teman-teman sekalian, fokus. Kita gunakan yang ini misalnya rehat, kita perpanjang kalau waktu zuhurnya di bawah jam 12. Ya, misal
kita gunakan dulu ini untuk rehat, sekaligus juga nanti persiapan sholat zuhur, atau kita tidur sejenak di sini, ya, tidur sambil menunggu zuhur datang juga, nanti sholat zuhur sudah siap lagi untuk menghafal. Ya, jadi ini rehatnya untuk sejenak, kemudian persiapan kepada zuhur bisa kita gunakan untuk istirahat, ya, kemudian sambil tiduran juga sampai masuk waktu zuhur. Di sini. Taruhlah saya turunkan sampai jam 12 ya. 12 misalnya kita ambil 10 lah ya, 12 atau 15 ya, 12, 15. Oke, sudah? Baik, kalau sudah 12, 15 kita sudah sholat zuhur, sudah rehat juga. Jadi yang standarnya kita gunakan rehat di sini ya setengah jam. Ini saya agak panjangkan. Di setelah menghafal kita bisa rehat dulu. Anda bisa gunakan rehat ini sambil juga tidur siang, tarik ke sini ya, di tiduran dulu. Jadi setelah ini tiduran dulu misalnya 30 menit ya, setelah itu bangun ya, jeda dulu, mandi siang supaya fresh lagi, persiapan untuk zuhur, lalu tunaikan sholat zuhur sampai jam 12, 15. Zikir, kalau bisa zikirnya setelah zikir yang standar Anda bisa mengulang-ulang sedikit ya, atau membaca yang selanjutnya akan dihafalkan. Nah, mulai lagi, misal jam 12.30 ya, sampai jam 13.30. Sini sesi yang keberapa? 5. Oke. Rehat lagi 30 menit. 13.30 sampai 14.00. Sini rehat. Agak cepat, 14.00 sampai jam 15. Ini asar biasanya di atas jam 3, masih di atas jam 3 ya, atau jam 3 pas 00 kita sesi yang ke-6. Kemudian 15 sampai dengan 15.30 kita gunakan rehat untuk asar. Waktu asar. Ya. Pelan-pelan. Fokus dulu. Jadi sampai di asar kita sudah ambil sesi yang ke-6 ya. Artinya sudah 6 juz masuk di sini. Ya. Pelan-pelan lagi ya. Sesi 1 jam 5 sampai jam 6. Kemudian jam 6 sampai jam 7 1 jam ambil rehat untuk mandi dan seterusnya. 7 ke 8 sesi kedua. Baik ya. Lembar kedua, maaf, bukan 6 juz, maaf ya. 6 lembar, saya koreksi. Kemudian yang kedua, lembar kedua ini istirahat setengah jam. 8.30, 9.30 1 jam lembar ketiga. 9.30 sampai jam 10 rehat. 10 sampai 11 lembar keempat. Jam 11 sampai ke jam 12.30 lah efektifnya. Ya, jadi ada 1 jam setengah. Setengah jamnya rehat, Anda bisa pakai untuk tidur, istirahat dulu. Ya, biar nggak penat. Kemudian di situ jeda sebentar, mandi dulu. Sholat zuhur, setelah itu pakai zikir. Ya, zikir 12.15, 15 menitnya ke 12.30 gunakan untuk baca lembar kelima dulu. Ya, sebelum Anda hafalkan. Jadi Anda punya 15 menit di sini untuk investasi membaca lembar ke-5. Ya. Setelah itu gunakan kemudian 12.30 sampai 13.30 mulai lembar yang kelima, hafalkan. Jeda lagi, kemudian 30 menit, 13.30 sampai 14, rehat lagi. Ya, lalu dimulai 14 sampai dengan 15.00, lembar yang ke-6. Lalu gunakan rehat untuk sholat asar. Jelas? Baik. Sekarang kita teruskan. 15.30 15.30 sampai dengan 16.30 kita gunakan untuk menghafal lembar yang ke-7. Oke. Lalu seperti biasa, jeda lagi ya. Kalau bisa yang ini mungkin jangan terlalu lama karena kita mengejar persiapan buka juga. Ya. Ini kita ambil misalnya cukup 20 menit saja istirahatnya. Jadi kita jadikan 16.50 ya.
16.30 dulu, maaf, 16.30 sampai 16.50. Rehat. Dah? Lalu kita mulai 16.50 sampai ke 17.50. Jadi 10 menit kalau azan maghrib jam 6, kita punya 10 menit persiapan untuk banyak berdoa. Nah, ini poinnya. 17.50. Menghafal lembar yang ke-8 ya? 8. Nah, 8 lembar. Tinggal 2 lembar lagi. Baik. Nah, ini 17.50, 10 menit dari sini. Saya untuk menghapus ke atas. Nah, ini waktu yang kita praktekkan hadis Nabi. 17.50 sampai ke 18.00 atau waktu buka, ya, waktu buka puasa. Atau sesuaikan dengan waktu Anda. Fokus. Sebelum buka, maka perbanyak doa. Perhatikan hadisnya sahih. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya sahih. Thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya sulit untuk ditolak. Jadi ini besar kemungkinan akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan bahasa nabinya kalau benar berdoanya nggak akan ditolak. Thalathatun la turaddu da'watuhum. 3 golongan yang doanya tidak akan ditolak. Demikian cara menerjemahkannya dengan optimis. Ya, siapa mereka? 1, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ya, kedua, as-shaima hatta yuftira. Nah, ini poin kita. As-shaima, orang yang tengah puasa hatta yuftira, sampai dia akan buka. Nah, bahkan di penghujungnya, kalau kita nanti baca hadis turunan lain, itu di penghujung, yaitu Allahu Akbar, cepat sekali. Jadi begitu akan buka, nah, makanya jangan terlalu fokus pada bukaan. Semua pengen dihidangkan, mana kolak mana, es campur mana, semua. Padahal yang diminum cuma teh manis saja gitu kan. Nah, maka orang-orang yang sedang dalam situasi akan buka ini, terutama Anda penghafal Quran, manfaatkan waktu terbaik itu. Minta sama Allah. Ya Allah, kuatkan hafalan yang telah saya hafalkan. Tanamkan dalam jiwa saya, ya Allah. Permudah apa yang belum saya hafal. Wafatkan saya dalam keadaan menjadi ahli Quran, ya Allah. Sinari kubur saya dengan cahaya Al-Quran. Bangkitkan saya dengan syafaat Al-Quran. Dan beri kesempatan saya untuk menatap wajah-Mu di hari kiamat, ya Allah, dengan kemuliaan Al-Quran. Minta. Itu akan indah. Ya. Nah, setelah itu, silahkan Anda ambil jeda untuk buka, salat maghrib dulu. Ya. Nyamankan diri kita dengan nikmat, dengan nyaman. Ambil jeda agak panjang dulu. Ini nggak ada masalah. Ambil jeda agak panjang dulu. Misalnya, ini buka puasa. Ya, jadi kita ambil 18 sampai 00 sampai dengan 19.00 sampai ke Isya. Ya, sampai ke Isya. Ini gunakan untuk apa? Gunakan untuk persiapan salat maghrib. Di sini sudah maghrib. Kemudian isi dengan murajaah. Maaf, lebih tepatnya lagi, murajaah nanti saya kalau setelah hafal, membaca bagian yang ke-9. Nih, ini 9 ya. Ya. Jadi jangan lupa menghafal, karena waktunya sempit. Kalau menghafal nggak akan fokus, karena masih kenyang. Ya, menghafal dalam keadaan kenyang itu tidak akan efektif. Ya, karena itu biasanya kalau maghrib kan makan yang ringan. Minum tuh sholat isya dulu, sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib kan makan tuh. Ya, makan kan mesti turun dulu tuh. Ya, turun dulu, biasanya sampai menunggu ke isya. Nah, jadi daripada Anda gunakan menghafal, lebih baik Anda baca dulu yang bagian 9. Ya, setelah masuk isya lanjut ke tarawih. Kalau kita ukur isyanya jam 19, kemudian tarawihnya sampai 19.45 misalnya, karena sekarang banyaknya di rumah dan tidak ada kultum, ya, kecuali kalau suami misalnya mau kultum terhadap istri, anak-anak dan sebagainya, tapi biasanya kurang efektif. Ya, kultum dari orang yang dikenal, yang sudah terbiasa 24 jam kepada orang yang ada di situnya, biasanya nggak banyak efektif. Ya, karena itu ustadz-ustadznya kalau sudah pulang ke rumah itu nggak bisa kultum di depan keluarganya, karena posisinya sudah jadi suami atau jadi ayah dan sebagainya. Ya, umumnya demikian, umumnya demikian. Karena itu bisa dimanfaatkan untuk bisa sholat isya sekaligus nanti tarawih. Kita ambil
19 sampai 20 saja ya. Nah, jadi ini 19.00 sampai ke 20.00. Ini sudah jeda nih. Jadi kalau selesai 19.45 udah istirahat dulu, udah rehat dulu. Nah, sebelum tidur betul-betul maka gunakan 1 jam 20.00 sampai ke 21.00 untuk apa? Untuk menghafal 1 juz lagi, 1 lembar lagi yang 9. Nih. 9. Jelas ya? Paham? Tinggal berapa lembar sekarang? Ya 1 lembar penutup. Kapan dihafalkan? Jeda sebentar. Tidur dulu. Setelah Anda jam 9, pas menghafal yang 9 lembar 9, tolong jangan paksakan. Jangan ikuti godaan setan. Tidur. Ini waktu yang paling nikmat, ideal. Selesai, istirahat dulu. Ya, bangun lagi jam 2. Oke, bangun jam 2. Jadi, dari jam 9 ke jam 2, kurang lebih ada 5 jam. 10, 11, 12, 1, 2. Banyak tuh 5 jam itu. Wah, kebanyakan malah ya. Di malam, kita 5 jam. Bangun jam berapa? Jam 2. Bangun. Ini saya hapus yang ini ya. Nah, kalau teman-teman review, ini kelihatan. Ya. Nih. Dari sini turun ke sini. Baik, bangun jam 2. 02 00. Ya. Kemudian berusaha untuk menunaikan tahajud dulu. Ya, jadi kalau sudah bangun, ya, kemudian segera berwudu dan sebagainya, salat 2 rakaat. Ya, jangan banyak-banyak, 2 rakaat saja. 2 rakaat, kurang lebih Anda bisa 30 menit lah, sampai 02.30. Sini tahajud plus witirnya. Ya. Jadi Anda bangun, udah baik. Kalau bisa sih bangunnya sebelum jam 2. Jadi supaya jam 2 sudah bisa on ya. Jadi misalnya jam 2 kurang 1/4, alarmnya di setel, set, sudah bangun, Anda sudah wudhu, sudah enak, sudah nyaman semua, sholat. Ya kan 2 rakaat nggak banyak. Ya 2 rakaat paling 5-10 menit paling maksimal, tambah witir 15 menit. Jadi masih efektif. Nah, setelah itu Anda berdoa, minta kemudahan kepada Allah untuk menghafal yang selanjutnya. Lalu Anda hafalkan dari jam 2.30, 02.30 sampai dengan jam 3.30, 03.30. Ini untuk menghafal yang lembar 10 sebelum sahur. Jelas? Nah, jadi di sini Anda terakhir. Setelah itu Anda istirahat dulu, sunnah Nabi berbaling lagi. Ya. Nah, supaya nanti enak, nyaman sebelum sahur. Tiduranlah 15 sampai 30 menit. 15 sampai 30 menit. Jadi nanti kurang lebih maksimal jam 4. Oh, jangan lewat, bangun jam 7 nggak sahur Anda. Ya. Awas. Jadi paling maksimal 30 menit, 15 sampai 30 menit, sehingga nanti tambahkan ke sini jam 4. Anda sahur jam 4.00. Kalau subuhnya jam 4:30, ya. Tapi kalau di daerah yang agak timur ke sana lebih naik lagi, tinggal nyesuaikan aja waktunya. Artinya sahur usahakan 20 sampai 30 menit lah sebelum subuh supaya ada persiapan. 20 sampai 30 menit. Jadi kalau subuhnya 4:30, maka jam 4 Anda sahur. Ya. Jadi kalau Anda ambil misalnya 20 menit, ya taruhlah sahur 20 menit dengan santai, dengan apa, maka 10 menit nanti sisanya sebelum subuh, ya, gunakan untuk banyak istighfar dan minta kepada Allah supaya diberikan kemudahan-kemudahan dalam hafalan. Jadi ini kurang lebih gambaran selama sehari. Ini akan digunakan selama 30 hari. Nah, biasanya sih begini, biasanya kalau awal-awal itu akan menyesuaikan. Tapi kalau sudah ritmenya jalan, udah otomatis. Ya, saya dengan teman-teman di karantina itu, ya alhamdulillah. Jadi sudah nggak diminta lagi, udah otomatis jam 2. Nggak pakai alarm pun sudah bangun semua, tek bangun gitu, udah otomatis. Jam 2 bangun, tahajud, 2.30 selesai, jam 2.30 udah mulai menghafal. Ya, menghafal, diteruskan. Jadi, ini poinnya. Apa yang kita bisa
lakukan, kita bisa bacakan dalam 10 lembar ini, kita bisa selesaikan dalam 10 jam dengan pembagian waktu seperti ini. Ini kalau benar-benar kita manfaatkan, insya Allah akan efektif. Nah, nanti teman-teman sekalian, ini yang paling penting ketika Anda bisa istirahat, di sini ada jeda waktu, kemudian sahur, bisa istighfar lagi, ya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tunaikan sholat subuh. Nanti gini, ini yang paling menarik. Subuh itu kan nggak lama juga, paling 5-10 menit. Nah, jadi kalau Anda sholat setengah 5-10 menit, nanti Anda punya waktu 20 menit sebelum jam 5. Nih. Ya, 20-25 menit. Apa yang Anda lakukan dari situ? Anda bisa gunakan untuk membaca 1 juz berikutnya sebelum Anda hafalkan. Dibaca lagi 1 juz. Jadi begitu Anda akan hafalkan, memorinya semakin kuat. Nah, karena itu saya katakan dari awal, kalau pengen 30 juz 30 hari, memang kita mesti berjuang memanfaatkan waktu untuk fokus menghafal saja. Tidak ada kegiatan lain yang kita sedang kerjakan. 30 hari. 30 hari aja. Ya, untuk sesuatu yang abadi di masa depan. Investasi 30 hari saja untuk seumur hidup kita sampai dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda bisa tahan training 3 bulan, 4 bulan? Bahkan Anda bisa praktek magang, ya, magang loh, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, untuk pekerjaan Anda yang terbatas, pensiun selesai, ya, dan ini tidak ada pensiunnya, hanya 30 hari untuk mendapatkan kenikmatan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini kurang lebih untuk pengaturannya. Nah, tinggal nanti ada satu rahasia yang sangat penting, yang jika kita kerjakan ini bisa pertama memudahkan apa yang kita lakukan dalam menghafal ini. Yang kedua, mempercepat hafalan. Ya, yang kedua, mempercepat hafalan. Kadang-kadang kita butuh 30 hari, tapi ternyata Allah bisa segerakan. Ya, kadang 27 hari. Biasanya paling cepat ada yang pemula itu 28. Ya, 28 karena juz 29 30-nya Allah lebih cepatkan lagi. Ada yang turun lagi. Nah, ada 2 rahasia yang sangat besar yang terkait dengan ini semua. Rahasia itu, teman-teman sekalian, kita akan temukan di pertemuan berikutnya. Ya, sambil kita mengaji AKS, Al-Quran Sunnah Solution, meneruskan kajian tafsir surah Al-Baqarah yang kita bahas. Karena memang rahasianya ada di ayat yang akan kita kaji di pertemuan berikutnya. Saya kira ini yang saya sampaikan dari apa yang kita butuhkan untuk menghafal. Dengan ini tuntas sudah pelajaran kita secara umum, dan alhamdulillah di malam ini saya telah menepati janji saya kepada teman-teman semua untuk berbagi metode menghafal Quran, metode At-Taisir untuk semua. Nah, sedangkan untuk teman-teman sekolah UAH, usahakan Al-Quran hafal. Setelah ini nanti Anda akan dihubungi oleh pihak panitia, diatur waktu untuk sesi khusus, ya. Info bagi teman-teman umumnya yang sering juga bertanya, itu sekolah UAH, ini sebelum masuk sesi ini kita telah membuka pendaftaran bagi teman-teman yang memang ingin fokus menghafal Al-Quran dengan santai, dengan kurikulum selama 1,5 tahun, jadi 3 semester, ya, yang kita turunkan, dan sudah ada pertemuan pertama waktu itu di Masjid Al-Azhar. Nah, sekarang karena kondisi ini kita diberikan fokus oleh Allah lebih nikmat dengan interaksi seperti ini. Nanti kita akan masukkan dalam kajian online. Kemudian nanti materinya kita bisa lebih spesifik untuk tahap-tahap yang detail. Tapi bagi Anda yang baru bergabung pun, insya Allah ini pun bisa lebih cukup, ya, untuk bisa jadikan panduan. Anda bisa bertanya dalam sesi yang kita mungkin insya Allah bukakan. Dan di sini nanti insya Allah akan lebih komplit Anda dapatkan. Hanya ini, sekali lagi, saya desain untuk karantina sifatnya umum. Ya. Termasuk pembagian waktu di sini mungkin tidak spesifik, ya, sama dengan yang pembagian waktu yang di sini, karena ini waktu terbuka di luar Ramadan, ya, tapi prinsipnya sama, membagi 24 jam dalam 10 jamnya untuk menghafal, sisanya membantu 10 jam untuk menghafal. Selebihnya kembali kepada kita. Dan yang paling penting, di wilayah Indonesia yang alhamdulillah Allah berikan cukup luas ini, mungkin ada perbedaan waktu, jadi Anda tinggal menyesuaikan saja, ya, dari jeda waktu atau jarak waktu dari waktu sholat subuh pertama ke subuhnya sampai dengan ke malamnya, seperti yang telah saya uraikan. Semoga Allah mempermudah apa yang kita niatkan, memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah, mencapai apa yang kita harapkan, dan semoga dengan itu kita diberkahi dan dijadikan oleh Allah sebagai ahli Quran yang baik di dunia dan mulia di akhirat.
dan semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah SAW dalam keadaan cahaya yang bersinar dalam tubuh kita melalui lisan-lisan ahli Quran dan tubuh-tubuh pengamal Al-Quran. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nusalli wa nusallimu ala afdal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وخاصة كورونا يا رب العالمين. ارفع عنا الوباء والبلاء يا الله بأسرع وقت الممكن، إنك على كل شيء قدير يا الرحمن الرحيم يا الذي على كل شيء قدير بيدك الخير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.